Namaku Nadia Rahmasari. Orang-orang di kampung mengenalku sebagai gadis biasa, tidak menonjol, tidak juga hina. Aku hidup sederhana bersama ibuku, seorang janda tua yang setiap hari berjualan kue di pasar. Ayahku sudah lama meninggal ketika aku masih duduk di bangku SMP. Sejak itu, ibulah yang menjadi sandaranku, pelindungku, dan sekaligus sahabatku. Hidup kami tidak pernah mudah, tapi kami selalu belajar bersyukur. Aku dikenal rajin ikut kegiatan pengajian di musyalah kecil dekat rumah. Aku juga sering membantu Ustazah Maryam, seorang guru ngaji sepuh yang sabar mengajarkan anak-anak mengaji Al-Quran. Rasanya hidupku biasa saja, tidak pernah kubayangkan akan ada badai besar yang tiba-tiba datang menghancurkan segalanya. Semua bermula di suatu malam, saat pengajian berakhir lebih larut dari biasanya. Ustazah Maryam meminta bantuanku membereskan kitab dan tikar. Karena beliau sudah sepuh, aku tidak tega menolak. Aku bahkan mengantarnya pulang hingga ke depan rumahnya. Tidak terasa waktu sudah hampir tengah malam ketika aku berjalan sendiri kembali ke rumah. Jalan kampung begitu sepi, hanya suara jangkrik menemani. Aku tidak menyangka langkah kecilku malam itu akan menjadi bahan omongan seluruh desa. Keesokan harinya aku mendengar bisik-bisik orang di warung. "Itu Nadia ya?" Katanya pulang tengah malam sama seorang lelaki. Astagfirullah, padahal kelihatan alim, ternyata begitu juga. Pantas saja sampai sekarang belum menikah, pasti ada aib yang disembunyikan. Aku tertegun, wajahku panas. Aku tidak tahu siapa yang pertama kali menyebarkan kabar itu, tapi seolah-olah seluruh kampung serempak percaya. Padahal aku tahu persis malam itu aku hanya membantu Ustazah Maryam. Tapi siapa yang mau percaya? Mereka hanya melihat dari kejauhan, menilai dari pandangan mata yang penuh prasangka. Sejak hari itu, langkahku terasa berat setiap keluar rumah. Tatapan orang-orang bagai pisau yang menusuk ke dalam hati. Aku mendengar bisikan setiap kali lewat. Itu dia gadis yang pulang malam dengan laki-laki. Sudah tidak ada malunya, pantas saja ayahnya dulu cepat meninggal, mungkin tidak kuat menanggung malu. Aku menggigit bibirku, menahan air mata. Ingin rasanya aku berteriak menjelaskan, aku tidak berbuat apa-apa. Aku hanya membantu ustazah. Tapi lidahku keluh. Karena semakin aku membela diri, semakin besar fitnah itu berkembang. Malam hari, aku mendapati ibu duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya murung, matanya sembab. Ia baru saja pulang dari pasar, dan kudengar dari tetangga kalau banyak yang sengaja tidak membeli dagangannya lagi. Mereka menjauhi ibu hanya karena aku. Bu, panggilku pelan. Ibu menatapku, tersenyum hambar, lalu mengusap kepalaku. Tidak apa-apa, nak. Sabar ya. Fitnah itu berat, tapi Allah lebih tahu kebenarannya. Aku tidak kuat lagi, air mataku tumpah. Aku memeluk ibu erat-erat. Maafkan Nadia, Bu, kalau saja malam itu Nadia tidak membantu ustazah, semua ini tidak akan terjadi. Jangan berkata begitu, nak. Membantu orang tua adalah amal. Jangan kau sesali kebaikan. Kalaupun orang menuduh, biarlah. Kita punya Allah. Allah tidak tidur. Kata-kata ibu menenangkan hatiku. Tapi di dalam dada luka itu tetap terasa perih. Aku merasa hina, terpojok, dan tidak berdaya. Aku berdoa dalam sujudku setiap malam. Ya Rab, jika ini ujianmu, beri aku kekuatan untuk menanggungnya. Jangan biarkan aku goyah meski semua orang membenciku. Engkaulah sebaik-baik pelindung. Hari-hari berikutnya semakin berat. Anak-anak kecil yang dulu riang belajar mengaji denganku, kini dilarang mendekat. Ibu-ibu menatapku sinis. Bahkan ada yang dengan terang-terangan mengusirku dari warung ketika aku hendak membeli beras. Jangan belanja di sini. Aku tidak mau aib ikut terbawa. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Aku tidak pernah membayangkan bisa dibenci sebegitu rupa hanya karena prasangka. Aku teringat kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang difitnah hingga masuk penjara padahal beliau tidak bersalah. Aku mencoba menguatkan diri dengan mengingat kisah itu, tapi tetap saja hatiku rapuh. Suatu malam, aku duduk di beranda rumah, menatap langit yang gelap. Bintang-bintang berkelip, seakan tahu isi hatiku. Aku berbisik, "Ya Rab, sampai kapan aku kuat menanggung semua ini? Aku hanya seorang gadis biasa. Aku tidak punya kekuatan selain Engkau. Jika Engkau ingin mengujiku, tolong jangan lepaskan aku dari kasih sayang-Mu." Aku tidak sadar ibu berdiri di belakangku. Ia memelukku dari belakang. Suaranya serak karena tangis. "Nak, bertahanlah. Ibu tahu ini berat. Tapi percayalah, Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas hambanya.
Aku hanya mengangguk dalam pelukan ibu. Air mataku mengalir deras. Namun aku tidak tahu, malam itu doa-doa kami sedang digetarkan ke langit. Dan Allah sedang menyiapkan jalan takdir yang tak pernah kami bayangkan. Keesokan paginya, rumah kami didatangi seorang lelaki muda bersama 2 orang saksi. Ia memperkenalkan diri sebagai Hilmi Ardiansyah, seorang guru ngaji di kampung sebelah yang baru pindah beberapa bulan lalu. Aku mengenalnya samar-samar, pernah bertemu sekali saat acara tahlilan. Hilmi duduk dengan wajah tenang, lalu berkata dengan lantang, "Saya mendengar fitnah yang menimpa Nadia, dan saya tahu betul siapa dia. Saya ingin menikahinya, agar aib itu tidak lagi jadi bahan pergunjingan." Dunia seakan berhenti berputar. Aku membeku di tempatku, jantungku berdentum kencang. Aku tidak mengenal lelaki ini. Kami bahkan nyaris tidak pernah berbicara. Tapi hari ini, ia datang dengan niat menikahiku. Aku menatap wajah ibu, berharap ia akan menolak. Tapi ibu justru meneteskan air mata. "Nak, inilah jalan keluarnya. Allah mengirimkan pertolongan." Aku ingin berteriak, "Tidak, aku tidak siap. Aku tidak mencintainya." Tapi lidahku terkunci. Air mataku jatuh begitu saja. Di dalam hati aku bergemuruh, "Ya Allah, apakah ini jawaban atas doaku? Atau ujian baru yang harus kujalani?" Hari itu, tanpa pernah kusiapkan, tanpa pernah kuduga, pintu rumahku menjadi saksi datangnya takdir yang akan mengubah hidupku selamanya. Dan aku tahu, sejak saat itu, kisahku baru saja dimulai. Hari itu rumahku ramai oleh suara-suara yang asing di telinga. Kursi-kursi plastik ditata seadanya, para tetangga sibuk mondar-mandir membantu ibu menyiapkan segala sesuatu. Aku hanya bisa duduk di kamar, memeluk lututku sendiri, mendengar hiruk-pikuk yang seakan berasal dari dunia lain. Sejak Hilmi datang kemarin membawa niatnya, semua terasa seperti mimpi. Bagaimana mungkin seorang lelaki yang nyaris tidak kukenal, tiba-tiba ingin menikahiku hanya untuk menutup aib? Aku menatap wajahku di cermin yang retak di sudut kamar. Mataku sembab, kulitku pucat. Aku tidak merasa seperti pengantin, lebih mirip seorang tawanan yang hendak diserahkan ke medan perang. Perutku mual, nafasku sesak, namun ibu masuk dengan wajah yang dipaksakan tegar. Ia membawa mukena putih yang pernah kupakai saat wisuda mengaji dulu. "Kenakan ini, Nak. Kau akan jadi seorang istri hari ini," katanya pelan, suaranya bergetar. Aku menatap ibu dengan mata yang penuh air. "Bu, aku tidak siap. Aku bahkan tidak mengenalnya." Ibu duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. "Nadia, ibu tahu ini sulit. Tapi inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kehormatanmu. Dunia mungkin menuduh, tapi jika kau sudah bersuami, tuduhan itu akan berhenti. Percayalah, Nak, ridha Allah ada pada ridha ibu. Jangan menolak takdir ini." Aku menggigit bibirku. Hati kecilku ingin memberontak, ingin lari sejauh mungkin. Tapi saat kulihat keriput di wajah ibu, kelelahan di matanya, aku tidak sanggup. Selama ini, ibu sudah berkorban terlalu banyak untukku. Aku tidak tega menambah beban di pundaknya. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku mengenakan mukena putih itu. Air mataku jatuh satu persatu, membasahi kain. Aku tahu sebentar lagi statusku akan berubah, dan tak ada jalan kembali. Acara ijab kabul berlangsung sederhana. Hanya ada penghulu, beberapa saksi, dan para tetangga yang penasaran. Hilmi duduk di depan, wajahnya tenang, sorot matanya teduh. Ia menjawab lafaz ijab kabul dengan suara lantang, mantap, tanpa ragu sedikit pun. Aku di balik tirai menahan tangis. Ketika penghulu memanggil namaku dan menyatakan aku resmi menjadi istrinya, tubuhku lemas. Rasanya aku baru saja menandatangani sebuah kontrak yang asing, tanpa pernah membaca isinya. Aku resmi menjadi istri, tapi bukan karena cinta. Aku menikah hanya untuk menutup aib. Setelah akad selesai, para tetangga bertepuk tangan mengucapkan selamat. Mereka tersenyum seolah-olah masalah sudah selesai. Tidak ada lagi yang berani menggunjingku, karena kini aku istri seorang guru ngaji yang dihormati. Namun di dalam hatiku, badai justru baru saja dimulai. Malam pertama bukanlah malam yang indah, sebagaimana diceritakan banyak orang. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada kata manis, hanya ada keheningan yang mencekam. Aku duduk di tepi ranjang dengan mata bengkak, sementara Hilmi duduk di kursi, membaca Al-Quran dengan suara lirih. Setelah beberapa lama, ia menutup mushaf dan menatapku. "Nadia," katanya pelan, "aku tahu kau tidak mencintaiku. Aku pun tidak menikahimu karena cinta. Tapi aku menikahimu karena aku tidak tega melihat seorang muslimah dihina oleh fitnah. Aku ingin menolongmu menjaga kehormatanmu." Aku menunduk. Air mataku mengalir. Kata-katanya menamparku, tapi sekaligus menenangkan. Ada kejujuran dalam ucapannya. "Aku tidak akan memaksamu, Nadia. Aku tidak akan menyentuhmu sebelum kau ridha."
Anggaplah pernikahan ini jalan untuk menutup aibmu, dan aku akan berusaha menjadi penjagamu. Mungkin suatu hari Allah akan menumbuhkan rasa di hati kita. Tapi sebelum itu, biarkan aku jadi pelindungmu. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Sebagian diriku marah karena dipaksa menikah tanpa cinta, tapi sebagian lain merasa bersyukur karena Allah masih mengirimkan lelaki yang menjaga kehormatan. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit, memikirkan hidup yang kini berubah. Dari seorang gadis biasa yang dicap hina, kini aku menjadi istri seorang guru ngaji. Semua terjadi begitu cepat, tanpa sempat kucerna. Hari-hari berikutnya, aku menjalani kehidupan baru sebagai seorang istri. Aku tinggal di rumah Hilmi, sebuah rumah kayu sederhana di dekat musala. Setiap pagi, Hilmi bangun lebih awal untuk shalat tahajud, lalu membangunkanku dengan lembut agar ikut shalat berjamaah. Setelah itu, ia pergi mengajar ngaji anak-anak di musala, sementara aku menyiapkan sarapan. Kehidupan kami tenang, tapi dingin. Ia memperlakukanku dengan sopan, penuh hormat, tapi tetap menjaga jarak. Tidak ada sentuhan mesra, tidak ada kata cinta, hanya ada percakapan seperlunya. Aku merasa seperti tamu di rumah suamiku sendiri. Namun di balik sikapnya yang dingin, aku mulai melihat sisi lain Hilmi. Ia sangat sabar menghadapi murid-murid kecil yang nakal. Ia tidak pernah marah meski sering diremehkan oleh orang kaya di desa. Ia selalu menjaga syalatnya tepat waktu, selalu membantu tetangga tanpa pamrih. Setiap kali melihatnya, hatiku berdesir. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa belajar mencintainya suatu hari nanti? Tapi sebelum perasaan itu sempat tumbuh, badai baru datang. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman, seorang wanita cantik datang dengan pakaian mewah. Ia memperkenalkan diri sebagai Mira, mantan tunangan Hilmi. Aku tercekat. Mira menatapku dengan senyum tipis lalu berkata, "Jadi kau yang sekarang jadi istrinya? Kau tahu, dulu aku meninggalkan Hilmi demi laki kaya, tapi aku menyesal. Aku ingin Hilmi kembali." Tubuhku gemetar, sapu di tanganku hampir jatuh. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mira mendekat, berbisik di telingaku, "Kau hanya istri karena kasihan. Hilmi tidak mencintaimu. Kalau aku mau, aku bisa merebutnya kembali." Aku terdiam, darahku berdesir, hatiku panas, perih, sekaligus takut. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Mira terus terngiang di kepalaku. Benarkah Hilmi menikahiku hanya karena kasihan? Benarkah aku tidak berarti apa-apa baginya? Dan saat aku menoleh ke arah Hilmi yang sedang tertidur dengan wajah tenang, tiba-tiba muncul rasa sakit di dadaku. Rasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Apakah ini yang disebut cemburu? Aku tidak tahu. Yang jelas, malam itu aku sadar, pernikahan tanpa cinta ini tidak akan semudah yang kubayangkan. Dan aku merasa, ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Hari-hariku setelah menikah dengan Hilmi berjalan dengan asing. Ada nama baru di depan namaku, istri Hilmi Ardiansyah. Tapi di dalam hati, sebutan itu belum terasa nyata. Aku masih Nadia Rahmasari, gadis yang penuh luka, yang dipaksa menikah demi menutup aib. Hilmi adalah lelaki yang dihormati banyak orang, seorang guru ngaji yang senyumnya menyejukkan hati jamaah. Tapi bagiku, ia tetap sosok asing yang tiba-tiba hadir sebagai suami. Rumah mungil yang kami tempati penuh dengan kesunyian. Hilmi sering menghabiskan waktunya dengan syalat, membaca Al-Quran, atau mengajar anak-anak di mushala. Sedangkan aku lebih sering menyibukkan diri di dapur, atau duduk termenung di kamar, memikirkan bagaimana hidupku bisa berubah begitu cepat. Aku tahu Hilmi tidak pernah berusaha mengambil haknya sebagai seorang suami. Bahkan, saat malam pertama, ia hanya menunduk penuh sopan, menatapku sebentar lalu berkata lirih, "Tenanglah Nadia, aku tidak akan menyentuhmu kecuali engkau yang mengizinkan. Aku menikahimu bukan karena nafsu, tapi karena ingin menjaga kehormatanmu." Kata-kata itu seharusnya membuatku lega, tapi justru hatiku semakin berat. Ada jarak yang membeku di antara kami. Pernah suatu malam aku berdiri di depan pintu kamar, mengintip Hilmi yang sedang khusyuk menunaikan syalat tahajud. Tubuhnya tegap, tapi wajahnya tunduk penuh khusyuk. Suaranya ketika membaca ayat-ayat suci begitu meresap ke dadaku, membuatku terdiam lama. Setelah selesai, aku mendengar ia menengadahkan tangan, berdoa dengan suara bergetar, "Ya Allah, aku menikahi Nadia bukan untuk nafsu, tapi untuk menutup aibnya. Jika engkau izinkan, tumbuhkanlah cinta yang halal di hati kami. Jadikan rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah." Air mataku jauh tanpa bisa kutahan. Seumur hidupku, aku belum pernah didoakan seperti itu. Aku yang dianggap hina oleh orang-orang kampung, kini ada seorang lelaki baik-baik yang memohonkan cinta halal untukku.
Namun perasaan itu bercampur dengan rasa bersalah. Aku menikahinya dengan hati yang kosong. Setiap kali kulihat wajahnya, aku bertanya dalam hati, apakah aku pantas mendampingi lelaki sebaik ini? Aku teringat fitnah yang menimpaku, teringat cibiran orang, dan terutama wajah ibu yang memaksaku menerima pernikahan ini. Aku ingin menerima Hilmi sepenuh hati, tapi hatiku seperti terbelenggu oleh masa lalu. Hari-hari terus berlalu, dan dinginnya rumah tangga kami semakin terasa. Aku menyiapkan makanan, Hilmi memakannya dengan tenang sambil mengucap terima kasih, tapi tak banyak percakapan yang terjadi. Sesekali ia bertanya, bagaimana kabar ibu? Atau, apa ada yang kau butuhkan Nadia? Tapi aku hanya menjawab singkat, baik atau tidak ada. Aku takut jika aku terlalu membuka hati, aku akan semakin terikat, padahal aku belum siap. Sampai suatu sore, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, datang seorang tetangga, Bu Ramlah, yang dikenal suka menyebar gosip. Ia menatapku dengan pandangan penuh curiga, lalu berkata sinis, hidupmu enak sekali ya Nadia. Dapat suami guru ngaji yang saleh, padahal aibmu dulu hampir menenggelamkan keluargamu. Hatiku tercekat. Aku hanya diam, menggenggam erat pakaian yang sedang kutenteng. Bu Ramlah masih melanjutkan, kasihan Hilmi, menikahi perempuan yang dipaksa. Apa kau benar-benar bisa membahagiakannya? Aku menunduk, tak mampu menjawab. Sejak hari itu, kata-kata itu terus menghantui pikiranku. Di sisi lain, Hilmi tetap bersikap sama. Ia selalu menjaga jarak, tapi juga tidak pernah membiarkanku merasa sendirian. Jika aku sakit kepala, ia akan segera membacakan doa dan memberiku air hangat. Jika aku terbangun tengah malam, ia selalu menanyakan apakah aku butuh sesuatu. Tapi entah mengapa, kebaikannya justru membuatku semakin takut. Takut jika suatu saat aku gagal membalas semua kebaikan itu. Suatu malam, saat aku duduk di ruang tamu, aku mendengar Hilmi berbicara pelan melalui telepon. Aku tak sengaja mendengarnya karena pintu kamarnya terbuka sedikit. Suaranya rendah, nyaris berbisik, insya Allah aku akan menjaganya. Aku tahu ini berat, tapi aku yakin Allah punya rencana. Jangan khawatir. Aku penasaran, siapa yang ia ajak bicara? Setelah ia menutup telepon, aku kembali ke kamar pura-pura tidur. Hati kecilku bergejolak, bertanya-tanya, apakah ia menyembunyikan sesuatu dariku? Siapa yang ia yakinkan dengan kata-kata itu? Beberapa hari kemudian, aku kembali dibuat terkejut. Hilmi pulang dari musyalah lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak tegang. Ia hanya berkata singkat, Nadia, ada hal penting yang harus kubicarakan denganmu, tapi mungkin belum saatnya sekarang. Bersabarlah. Ucapannya membuatku resah sepanjang malam. Apa yang ia sembunyikan? Kenapa nada suaranya begitu serius? Aku mencoba menenangkan diri dengan berdoa, memohon petunjuk dari Allah. Tapi malam itu, aku justru bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku melihat seorang perempuan menangis di depan pintu rumahku, membawa bayi kecil sambil memanggil nama Hilmi. Aku terbangun dengan tubuh gemetar, keringat dingin mengalir. Aku tak tahu apa arti mimpi itu, tapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, ketika aku sedang menyapu halaman, seorang anak kecil berlari ke arah rumah kami. Ia membawa sebuah amplop lusuh dan berkata, ini titipan untuk Pak Hilmi. Aku mengambil amplop itu, lalu membukanya dengan tangan gemetar. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan yang sederhana. Hilmi, aku akan datang. Rahasia yang kau sembunyikan tak bisa kau tutupi selamanya. Aku terdiam, kakiku lemas, jantungku berdegup kencang. Amplop itu terjatuh dari tanganku, melayang terbawa angin. Saat Hilmi pulang sore itu, aku hanya bisa menatapnya dengan 1000 pertanyaan di hati. Siapa yang menulis surat itu? Rahasia apa yang disembunyikan Hilmi? Dan mengapa aku merasa hidupku yang sudah penuh luka akan segera dilanda badai yang lebih besar lagi? Hari itu aku benar-benar tidak menyangka kehidupanku yang tenang bersama Hilmi akan terusik oleh sosok dari masa lalunya. Semuanya berawal ketika seorang wanita asing datang ke rumah kecil kami, mengetuk pintu dengan raut wajah sendu. Aku yang sedang menyapu halaman tertegun melihatnya. Wanita itu berwajah cantik, anggun, tapi sorot matanya penuh luka. Belum sempat aku menyapanya, Hilmi keluar dari dalam rumah, dan seketika aku melihat tubuhnya menegang. Tatapan matanya membeku, bibirnya bergetar, seolah waktu berhenti sesaat. Wanita itu berkata lirih, "Assalamualaikum Hilmi." Suamiku terdiam, lalu menjawab pelan, "Waalaikumsalam, Mira." Aku terkejut mendengar nama itu. Mira? Siapa dia? Suasana hening, hanya suara angin yang berdesir pelan. Wanita bernama Mira itu kemudian menunduk dan berkata, "Hilmi,
Aku datang bukan untuk mengusik rumah tanggamu. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini tertahan di hatiku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya berdiri di sisi, berusaha tenang, tapi di dalam dadaku ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Hatiku sakit, tapi bukan sakit karena cemburu. Justru aku merasa semakin kecil. Ternyata suamiku yang begitu baik itu pernah memiliki kisah cinta yang dalam, lalu dikhianati. Hilmi menunduk dalam, lalu mempersilahkan Mira masuk. Aku pun ikut duduk di ruang tamu. Suasana begitu kaku. Mira memeluk tasnya erat-erat, matanya berkaca-kaca. Dengan suara bergetar ia berkata, "Hilmi, aku menyesal. Aku meninggalkanmu dulu demi lelaki kaya karena aku buta dunia. Aku kira kebahagiaan bisa dibeli dengan harta. Ternyata aku salah besar. Lelaki itu meninggalkanku, merampas segalanya, dan aku jatuh terpuruk. Hilmi, hatiku hancur. Dan saat aku mendengar kabar kau menikah, aku hanya bisa menangis. Aku tahu sudah terlambat, tapi izinkan aku meminta maaf." Aku melihat wajah Hilmi. Matanya berkaca, tapi senyumnya tetap lembut. Ia berkata lirih, "Mira, dulu engkau memilih jalanmu sendiri. Aku tidak pernah membencimu. Aku hanya belajar menerima takdir. Kehilanganmu adalah luka, tapi aku belajar bahwa Allah tidak pernah menutup jalan hambanya. Hari ini engkau datang bukan untuk membuka luka, tapi untuk menutupnya dengan keikhlasan. Aku maafkan." Hatiku tercekat mendengarnya. Aku yang mendengar saja ikut merasakan betapa dalam luka suamiku itu. Untuk pertama kalinya aku menyadari, aku bukan satu-satunya yang menjalani pernikahan ini dengan hati penuh luka. Hilmi pun pernah hancur, bahkan mungkin lebih dalam dariku. Malam itu, setelah Mira pergi dengan tangis yang pecah, aku dan Hilmi duduk berdua di ruang tamu. Aku masih terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Hilmi menatapku, lalu berkata jujur, "Nadia, aku menikahimu bukan hanya untuk menolongmu menutup aib. Aku menikahimu juga untuk menolong diriku sendiri. Aku butuh alasan baru untuk tetap kuat. Aku butuh seseorang yang bisa kujaga agar aku tidak lagi merasa hampa setelah kehilangan." Kata-katanya membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini berlangsung, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Perasaan yang selama ini beku mulai mencair. Aku mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, Allah mempertemukan aku dengan Hilmi, bukan sebuah kebetulan, tapi bagian dari takdir yang jauh lebih indah dari yang kubayangkan. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda. Aku melihat Hilmi dengan cara yang lain. Jika sebelumnya aku hanya merasa asing, kini aku mulai merasakan kekaguman. Setiap kali ia bangun di sepertiga malam, aku tak lagi hanya menatap dari jauh. Aku mulai ikut berwudu, berdiri di sampingnya, meski awalnya masih kaku. Aku mendengar lantunan doa dan ayat-ayat Al-Qur'annya, lalu hatiku terasa lebih tenang. Namun, di balik ketenangan itu, aku masih sering dihantui rasa takut. Aku takut hatiku hanyut lebih dalam, tapi ternyata aku hanya singgah sebentar di hatinya. Aku takut ternyata Hilmi masih menyimpan rasa pada Mira. Tapi setiap kali ketakutan itu datang, aku mengingat kembali kata-katanya malam itu, bahwa ia menikahiku juga untuk menolong dirinya sendiri. Waktu berjalan, hubungan kami perlahan berubah. Ada kehangatan kecil yang tumbuh, meski samar. Aku sering mendapati Hilmi menatapku lama, tapi ketika aku menoleh, ia buru-buru mengalihkan pandangan. Aku pun begitu. Ada getar-getar aneh yang mulai muncul, meski belum berani kuakui. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar Hilmi berdoa lagi. Suaranya lirih, penuh harap. "Ya Allah, Engkau tahu masa laluku. Engkau tahu betapa aku pernah hancur. Tapi kini Engkau hadirkan Nadia dalam hidupku. Ya Allah, tumbuhkanlah cinta yang halal di hati kami. Jangan biarkan pernikahan ini hanya menjadi ikatan kosong. Jadikan ia rumah, jadikan ia cahaya." Aku tidak bisa lagi menahan tangis. Aku masuk ke ruang syalat kecil itu, lalu duduk di sampingnya. Hilmi menoleh, matanya terkejut. Aku berkata dengan suara bergetar, "Hilmi, aku dengar doamu. Jangan hanya engkau yang berdoa. Aku juga ingin berdoa. Aku ingin belajar mencintaimu karena Allah, bukan karena terpaksa." Hilmi menatapku. Lalu untuk pertama kalinya, aku melihat senyum yang begitu tulus dari wajahnya. Senyum yang membuat hatiku bergetar hebat. Aku merasa inilah awal dari sesuatu yang baru. Namun, justru saat aku mulai merasakan kehangatan itu, ujian datang kembali. Beberapa hari setelahnya, sebuah kabar mengejutkan datang dari kampung. Seorang tetua desa membawa pesan bahwa orang-orang masih membicarakan pernikahanku. Bahkan ada yang menyebarkan fitnah bahwa aku menikah dengan Hilmi hanya karena aku sudah hamil sebelum menikah. Fitnah itu menyebar begitu cepat, bahkan sampai ke telinga ibu.
Aku menangis hebat mendengar kabar itu. Aku merasa semua perjuangan kami sia-sia. Tapi Hilmi memegang tanganku dan berkata tegas, "Nadia, jangan goyah. Fitnah itu tidak akan pernah berhenti, kecuali kita membuktikan dengan akhlak dan kesabaran. Biarlah mereka berkata apapun, kita tetap berjalan di jalan Allah. Jangan menyerah." Kata-katanya meneguhkanku. Aku mulai belajar menguatkan diri, meski batin ini remuk. Aku sadar, setiap pernikahan pasti diuji, dan inilah ujian kami. Malam itu, ketika aku mencoba menenangkan diri, aku menemukan sesuatu yang membuatku terkejut. Di dalam lemari buku Hilmi, ada sebuah kotak kecil yang tertutup rapat. Rasa penasaran membuatku membukanya. Di dalamnya ada beberapa surat lama, foto-foto, dan sebuah cincin yang jelas bukan milikku. Saat ku baca surat itu, aku tercekat. Ternyata itu adalah surat-surat cinta antara Hilmi dan Mira di masa lalu. Aku terdiam lama, dadaku sesak. Aku tidak tahu harus merasa apa. Apakah ini artinya Hilmi belum sepenuhnya ikhlas melepaskan Mira? Apakah aku hanya pelarian? Air mataku jatuh deras tanpa bisa kutahan. Saat aku menutup kotak itu, tiba-tiba Hilmi masuk ke kamar. Ia menatapku, lalu melihat kotak itu di tanganku. Wajahnya pucat, matanya terbelalak. "Nadia, itu," ucapnya terbata. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang basah. Hilmi mendekat, mengambil kotak itu, lalu duduk di sampingku. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku ingin membuang semuanya, tapi aku belum sanggup. Aku simpan bukan karena masih mencintainya, tapi karena itu bagian dari masa laluku. Aku takut jika kubuang, aku akan lupa betapa sakitnya dikhianati. Kotak ini adalah pengingat agar aku tidak lagi jatuh pada kesalahan yang sama." Aku terdiam mencoba memahami. Tapi sebelum sempat menjawab, Hilmi menambahkan dengan suara lirih, "Tapi jika kotak ini membuatmu sakit, Nadia, aku akan membuangnya sekarang juga, malam ini juga." Aku tercekat. Hatiku campur aduk. Aku ingin percaya, tapi rasa takutku begitu besar. Malam itu aku hanya bisa berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku goyah. Jika Engkau memang menakdirkan aku dan Hilmi bersama, kuatkan hati kami. Jika tidak, beri aku kekuatan untuk menerima." Namun sebelum aku sempat memutuskan, ketukan keras terdengar di pintu rumah. Hilmi segera berdiri. Dari balik pintu terdengar suara laki asing berteriak, "Hilmi, aku datang untuk menagih janji lamamu. Jangan lari dari masa lalumu." Aku terperanjat. Siapa lelaki itu? Apa maksudnya? Malam yang tadinya tenang berubah mencekam. Rahasia Hilmi ternyata belum sepenuhnya terbongkar. Hari-hari setelah kepergian Mira terasa lebih tenang, seolah angin badai sudah reda. Tapi ternyata ketenangan itu hanya sesaat, sebab Allah menguji kami dengan cara yang lebih berat. Ujian yang datang kali ini bukan dari masa lalu Hilmi, melainkan dari pandangan orang-orang di sekitar kami. Fitnah kembali mengetuk pintu rumah tangga kami, dan kali ini terasa lebih kejam. Aku mendengar bisikan-bisikan lirih dari tetangga, dari orang-orang yang sempat datang berkunjung, bahkan dari wajah-wajah yang berpura-pura ramah ketika berhadapan langsung denganku. Kata-kata itu seperti anak panah yang menusuk tanpa ampun. "Hilmi terlalu baik untuk gadis sepertimu. Kalau bukan karena kasihan, tak mungkin dia menikahimu. Dia hanya menolongmu karena iba, bukan cinta." Awalnya aku mencoba menutup telinga, meyakinkan diri bahwa itu hanya omongan orang yang tak tahu kebenaran. Tapi semakin hari bisikan itu makin kencang, dan aku semakin sulit berpura-pura kuat. Aku merasa hina. Aku merasa kecil. Setiap kali mendengar mereka menyebut namaku dengan nada merendahkan, hatiku seperti diremas. Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Aku berusaha menahan suara isak agar tidak terdengar, tapi air mata itu tak bisa dibendung. Hati ini terasa sesak. Aku teringat masa laluku, luka yang belum sepenuhnya sembuh, kini ditambah dengan ejekan orang. Ya Allah, lirihku. Apakah benar aku tidak pantas untuk Hilmi? Apakah pernikahan ini hanya belas kasihan semata? Jika memang demikian, hamba rida dengan takdirmu, tapi jangan biarkan hati hamba semakin hancur. Saat itulah pintu kamar terbuka perlahan. Hilmi masuk, wajahnya teduh seperti biasa, tapi sorot matanya penuh rasa khawatir. Ia duduk di sampingku tanpa berkata apa pada awalnya. Tangannya yang hangat menggenggam tanganku erat, seolah ingin memastikan bahwa aku tidak sendirian. "Nadia," suaranya lembut, "aku tahu kau mendengar kata-kata orang. Aku tahu itu melukai hatimu." Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya. Air mataku jatuh membasahi punggung tangannya yang masih menggenggamku. Hilmi mendekat, membiarkan bahuku bersandar di dadanya. "Jangan dengarkan mereka, Nadia," katanya lagi, kali ini lebih tegas. "Allah yang tahu siapa dirimu, bukan manusia. Aku yang memilihmu, bukan mereka, dan aku tidak menyesali pilihanku sedikitpun." Aku terisak lebih keras.
Tapi mereka benar, Hilmi. Aku hanya perempuan yang penuh luka. Aku hanya perempuan yang dinikahi karena kasihan. Aku tidak sepadan denganmu. Hilmi menggeleng pelan, lalu mengusap rambutku. Nadia, dengarkan aku baik-baik. Aku menikahimu bukan karena kasihan. Aku menikahimu karena aku ingin menjagamu, bukan menyelamatkanmu dengan rasa iba. Dan kau tahu, aku yang justru merasa bersyukur karena Allah memberiku istri sepertimu. Aku bukan lelaki sempurna, Nadia. Aku juga punya masa lalu. Aku juga punya luka. Kita berdua sedang belajar saling menyembuhkan. Kata-kata itu seperti obat bagi luka batinku. Aku menatap matanya. Ada kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku benar-benar yakin. Mungkin inilah awal dari cinta yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya, Hilmi semakin menunjukkan keteguhan hatinya. Ia menemaniku dalam banyak hal, mengajakku bicara dengan penuh kelembutan, bahkan hal-hal kecil yang dulu tak pernah kuanggap penting, kini terasa berarti. Setiap pagi, ia selalu menyapaku dengan senyuman. Setiap malam, ia tak pernah lupa mendoakan kami berdua dalam syalatnya. Namun rupanya, cobaan itu tak berhenti di situ. Fitnah yang dilemparkan orang-orang tidak hanya menyudutkanku, tapi mulai menyeret nama Hilmi. Ada yang mengatakan bahwa Hilmi menikahiku hanya karena ingin menutup aibku. Ada yang dengan tega menuduhnya mengorbankan masa depannya demi seorang perempuan yang tidak layak. Ucapan-ucapan itu sampai ke telinganya, dan aku bisa melihat bagaimana wajahnya mengeras setiap kali mendengarnya. Tapi Hilmi tak pernah marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, Allah yang akan membalas mereka. Tugasku hanya bersabar. Kesabaran Hilmi membuatku semakin malu pada diriku sendiri. Aku yang sering kali mudah rapuh, sementara ia begitu tegar. Aku sering menangis dalam doa, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menjadi istri yang tidak membebani Hilmi. Aku ingin menjadi penopang, bukan sekadar yang ditopang. Namun takdir selalu punya cara menguji keyakinan kita. Suatu hari aku mendengar percakapan dua orang wanita di pasar. Mereka tidak tahu aku ada di dekat mereka. Kasihan Hilmi, istrinya itu kan punya masa lalu yang buruk. Bagaimana mungkin dia bisa bahagia? Iya, aku juga heran. Andai Hilmi menikah dengan orang lain, mungkin hidupnya lebih terhormat. Kata-kata itu membuat kakiku lemas. Aku pulang dengan hati remuk. Hilmi yang melihat wajahku pucat langsung tahu ada yang salah. Malam itu aku tak bisa lagi menahan diri. Aku memeluk Hilmi erat-erat dan berkata dengan suara bergetar, Hilmi, lepaskan aku. Aku tidak ingin terus menjadi bebanmu. Aku tidak ingin namamu tercemar hanya karena aku. Hilmi terdiam lama. Aku bisa merasakan dadanya naik turun dengan napas berat. Lalu ia menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Nadia, berhentilah berpikir seperti itu. Aku tidak menikahimu untuk dilepaskan. Aku menikahimu untuk digenggam erat-erat sampai Allah memisahkan kita dengan cara yang halal. Jangan minta aku melakukan sesuatu yang justru membuatku kehilangan alasan untuk terus kuat. Air mataku pecah lagi. Aku menangis dalam pelukannya, sementara ia terus mengusap punggungku dengan penuh kesabaran. Saat itu aku merasa Allah benar-benar menghadiahkanku seorang suami yang tidak hanya baik, tapi juga penuh iman. Namun ujian belum berakhir. Justru setelah pernyataan Hilmi itu, ujian kami semakin berat. Suatu malam, seorang tamu tak diundang datang ke rumah. Ia seorang laki-laki, wajahnya asing bagiku, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Ternyata ia adalah saudara jauh dari masa laluku, seseorang yang tahu betul aib yang selama ini ingin kukubur. Ia datang membawa ancaman. Aku tahu siapa sebenarnya Nadia, katanya dingin. Kalau kalian tidak memberiku uang, aku akan sebarkan semuanya. Biar orang-orang makin yakin kalau Hilmi menikah dengan perempuan tidak bermoral. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku gemetar, sementara Hilmi tetap berdiri tegak menatap lelaki itu. Dengan suara tenang, Hilmi menjawab, kalau kau ingin uang, mintalah dengan cara baik-baik. Tapi jangan pernah ancam istriku. Apapun masa lalunya, dia sekarang istriku yang sah. Kalau kau berani mencemarkan nama baiknya, aku tidak akan tinggal diam. Lelaki itu tertawa mengejek. Kau benar-benar buta karena cinta, Hilmi. Kalau aku buka aibnya, kau yang akan menyesal seumur hidup. Malam itu terasa panjang. Setelah lelaki itu pergi, aku menangis terseduh-seduh. Hilmi, aku takut semuanya terbongkar. Hilmi memelukku erat. Jangan takut, Nadia. Kita punya Allah. Kalau kau benar-benar sudah bertaubat, biarkan orang berkata apa saja. Allah yang akan menutup aibmu, bukan manusia. Tugas kita hanya terus berpegang padanya. Kata-kata Hilmi menenangkan hatiku, tapi rasa takut itu masih membayangi.
Aku tahu kalau benar aibku terbongkar, rumah tangga kami akan diguncang lebih besar lagi. Dan mungkin, cinta yang baru tumbuh ini akan diuji sampai ke akar-akarnya. Malam itu aku salat tahajud dengan tangis yang tak henti-hentinya. Aku sujud lama sekali memohon ampunan dan kekuatan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak akan lari lagi. Aku ingin bertahan di samping Hilmi, meski dunia menentang. Namun siapa sangka, keesokan harinya sebuah kabar datang yang membuatku terhenyak. Lelaki yang mengancam kami itu ditemukan tergeletak di jalan, dalam kondisi sekarat setelah dikeroyok orang tak dikenal. Orang-orang heboh membicarakannya. Ada yang bilang itu balasan dari Allah, ada pula yang menduga itu perbuatan seseorang yang dendam padanya. Aku hanya bisa terdiam. Hilmi menatapku dengan sorot mata yang sulit kutebak. "Nadia," katanya pelan, "ujian kita belum selesai. Justru ini bisa menjadi awal dari fitnah yang lebih besar. Kita harus siap." Hatiku kembali bergetar. Aku sadar, rumah tangga kami tidak hanya diuji dengan cinta, tapi juga dengan harga diri, kesabaran, dan keimanan. Dan aku bertanya-tanya dalam hati, apakah aku benar-benar kuat menghadapi semua ini? Aku kira badai sudah berlalu. Setelah fitnah demi fitnah yang pernah hampir meruntuhkan rumah tangga kami, aku mulai belajar menerima keadaan dengan lapang dada. Hilmi selalu ada di sampingku, menenangkan setiap luka, membuatku percaya bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Namun, rupanya Allah masih menguji kami dengan cara yang lebih berat. Sebuah kenyataan pahit yang membuat kakiku seakan goyah, membuat nafasku tercekat. Luka lama yang kurasa mulai sembuh, kembali menganga ketika rahasia itu terbongkar. Ternyata orang yang menyebarkan fitnah tentangku dulu bukanlah orang asing, melainkan seseorang yang sangat dekat, bahkan sudah kuanggap saudara sendiri. Salma. Salma. Nama itu begitu akrab di hatiku. Dia sahabat yang menemaniku sejak kecil, yang tahu hampir semua kisah hidupku, yang pernah menangis bersamaku, tertawa bersamaku, dan merangkulku saat aku jatuh. Jika orang lain meremehkanku, Salma yang pertama kali berdiri untuk membelaku. Aku tumbuh percaya bahwa dia lebih dari sekadar sahabat. Dia seperti saudara kandung yang Allah titipkan dalam hidupku. Tak pernah sekalipun terlintas bahwa dia bisa menjadi duri yang menusuk punggungku dari belakang. Tapi kini, kenyataan pahit itu menghantamku. Semua fitnah yang dulu membuatku hampir runtuh berasal dari mulutnya sendiri. Aku masih ingat jelas malam ketika aku mendengar kebenaran itu. Seorang tetangga yang sudah tak tahan menyimpan rahasia akhirnya datang ke rumah dengan raut wajah gelisah. Ia menatapku penuh iba, lalu berkata pelan, "Nadia, aku tahu ini berat. Tapi kau berhak tahu. Semua kata-kata buruk tentangmu dulu. Semua itu berasal dari Salma. Dia yang memulai, dia yang membisikkan pada orang-orang. Aku sendiri mendengarnya. Maafkan aku karena baru bisa mengatakan sekarang." Saat itu rasanya dunia berhenti berputar. Suara itu menggema di kepalaku, membuat dadaku sesak. Salma, sahabatku sendiri. Aku hanya bisa duduk kaku, mataku membesar, tenggorokanku tercekat seakan ada batu besar yang mengganjal. Aku ingin menyangkal, tapi suara lirih dalam hati justru mengingatkanku pada sikap aneh Salma akhir-akhir ini. Pandangan matanya yang sering tajam penuh iri, ucapannya yang kadang menyakitkan, tapi kubiarkan karena aku berpikir dia hanya sedang lelah. Ternyata, semua itu petunjuk yang tak kusadari. Malam itu aku menangis dalam diam. Hilmi menemukanku duduk di lantai kamar dengan wajah penuh air mata. Ia panik, segera meraih tanganku. "Nadia, ada apa? Kenapa kamu seperti ini?" Aku menggenggam jemarinya, suaraku bergetar. "Hilmi, semua fitnah itu, semua kebohongan tentangku, ternyata dari Salma, sahabatku sendiri, orang yang paling kupercaya." Kalimat itu tak mampu kuselesaikan, tangisku pecah semakin keras. Hilmi hanya bisa memelukku, menepuk-nepuk punggungku lembut, berusaha menenangkan badai yang bergemuruh di dalam dadaku. Dalam pelukan itu Hilmi berbisik lirih, "Nadia, dengarkan aku. Aku tahu hatimu sakit. Tapi ingatlah, ujian datang bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Allah melihat semua ini. Jangan biarkan kebencian menguasai hatimu. Jika benar itu Salma, maka biarlah Allah yang membalas. Tugas kita hanyalah bersabar, menjaga hati tetap bersih." Kata-katanya menenangkan, tapi sulit sekali aku menerima kenyataan bahwa sahabatku sendiri tega berbuat begitu. Hatiku seperti ditikam ribuan pisau. Bagaimana bisa seseorang yang kupeluk sebagai saudara justru memilih merobohkan harga diriku? Beberapa hari aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa sakit itu terus menghantui. Setiap kali aku mengingat tawa bersama Salma, setiap janji yang pernah kami buat, semua terasa sia-sia.
Ada dorongan dalam diriku untuk menemuinya, menanyakan langsung kenapa ia tega. Aku ingin mendengar sendiri dari bibirnya. Maka suatu sore, dengan hati yang bergetar, aku melangkah ke rumahnya. Kakiku berat, tapi aku harus tahu kebenarannya. Ketika aku mengetuk pintu, Salma muncul dengan wajah terkejut. Matanya membesar, seperti tak menyangka aku datang. "Nadia?" ucapnya pelan, suaranya bergetar. Aku menatapnya, menahan tangis yang hampir pecah, lalu berkata, "Salma, katakan padaku, apa benar semua fitnah tentangku berasal darimu?" Suasana hening. Udara seolah menahan nafas. Salma terdiam lama, matanya berkaca-kaca, lalu tiba-tiba menunduk. Dari mulutnya keluar kata-kata yang menusuk hatiku lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. "Iya, itu aku, Nadia. Aku yang menyebarkannya." Dunia runtuh seketika. Tubuhku goyah, nafasku terengah. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin memakinya, tapi suaraku tak keluar. Hanya air mata yang deras mengalir. Salma menatapku dengan wajah penuh penyesalan, tapi juga ada bara emosi yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku cemburu padamu, Nadia. Sejak dulu aku iri. Lelaki yang aku sukai dulu lebih memilih menghormatimu daripada aku. Semua orang selalu membela dirimu, seakan-akan kau wanita paling suci. Sementara aku selalu menjadi bayanganmu. Aku ingin kau jatuh supaya aku bisa merasa lebih baik." Hatiku semakin hancur mendengar alasan itu. Rasa sakit bercampur kecewa membuat dadaku sesak. "Salma, kita tumbuh bersama. Aku selalu menganggapmu saudara. Mengapa kamu tega melakukan ini padaku?" Tanyaku lirih, hampir tak terdengar. Salma terdiam, air matanya jatuh, tapi penyesalan itu terasa terlambat. Semua sudah terlanjur. Aku melangkah pergi dengan hati yang porak-poranda. Dalam perjalanan pulang, aku merasa seluruh dunia menatapku dengan iba. Malam itu aku kembali menangis di pelukan Hilmi. Ia menatapku penuh kasih lalu berucap lembut, "Nadia, dengarkan aku. Rasa sakitmu memang nyata. Tapi jangan biarkan rasa itu menjeratmu dalam kebencian. Maafkan Salma, meski dia tidak layak. Karena dengan memaafkan, hatimu akan tenang. Ingatlah firman Allah, balasan kebaikan adalah kebaikan. Jika kau mampu membalas keburukan dengan kebaikan, maka Allah akan mengangkat derajatmu." Aku terdiam lama. Kata-katanya menancap dalam hatiku, tapi memaafkan bukanlah hal mudah. Aku butuh waktu. Malam itu aku berdoa lama sekali. Di atas sajadah, aku menangis di hadapan Allah. "Ya Allah, Engkau tahu hati hambamu ini penuh luka. Engkau tahu betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang kucintai sebagai saudara. Tapi jangan biarkan hatiku tenggelam dalam kebencian. Ajari aku untuk ikhlas. Ajari aku untuk memaafkan meski sulit. Lindungi rumah tanggaku dari fitnah, dan kuatkan langkahku bersama Hilmi." Doa itu mengalir dengan air mata. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa sedikit tenang. Hari-hari berikutnya, aku belajar menata hati. Aku mencoba tidak lagi memikirkan Salma, meski setiap kenangan bersamanya datang silih berganti. Hilmi tak pernah lelah menemaniku, selalu menyelipkan doa di setiap sujudnya, agar aku dikuatkan. Namun, di balik semua itu, aku tak tahu bahwa ujian lebih besar sedang menunggu. Malam itu, ketika aku hendak tidur, Hilmi menatapku dengan raut wajah serius. Ia menggenggam tanganku erat, lalu berkata lirih, "Nadia, ada hal yang harus aku katakan padamu, tentang Salma, tentang sesuatu yang lebih berat dari yang kamu bayangkan." Aku menatapnya kaget. Degup jantungku berlari kencang. Apalagi yang belum ku ketahui? Hilmi menarik nafas panjang, matanya bergetar. "Sebenarnya, Salma tidak hanya menyebarkan fitnah tentangmu. Ada hal lain yang lebih mengejutkan dan aku baru mengetahuinya dari seseorang. Aku tidak ingin menyembunyikan ini darimu." Jantungku seakan berhenti berdetak. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat tubuhku gemetar. Aku menelan ludah, menatapnya dengan mata membesar. "Apa maksudmu, Hilmi?" tanyaku pelan. Ia terdiam sesaat, lalu membuka mulutnya perlahan. "Aku baru tahu bahwa fitnah yang disebarkan Salma dulu bukan hanya karena cemburu pada dirimu. Ada seseorang yang memanfaatkannya, seseorang yang punya dendam padaku, dan orang itu adalah bagian dari masa laluku." Aku membeku, tubuhku merinding. Suasana kamar menjadi begitu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding. Kata-kata Hilmi terasa seperti petir yang menyambar tiba-tiba. Masa lalunya? Seseorang yang punya dendam? Dan Salma terlibat di dalamnya? Malam itu aku sadar, pengkhianatan sahabat hanyalah awal dari badai besar yang akan kami hadapi. Dan aku belum tahu apakah aku cukup kuat untuk melewatinya. Awalnya aku tidak percaya bahwa perasaan bisa berubah seiring waktu. Aku pikir pernikahan kami akan tetap kaku dan dingin. Hanya sebatas ikatan yang dibuat karena keadaan, bukan karena cinta. Tapi rupanya Allah punya cara lembut untuk menumbuhkan sesuatu di hati yang dulu pernah hancur.
Hari-hari yang kami jalani perlahan berubah. Hilmi bukan lagi sosok asing yang membuatku canggung. Ia mulai menjadi bagian dari keseharianku. Pagi-pagi, aku sering mendapati dia duduk di teras sambil menyiapkan teh hangat untukku. Kadang ia menunggu hingga aku selesai salat subuh, lalu berkata pelan dengan senyum yang tenang, "Sarapanmu sudah siap, Nadia." Ucapan sederhana itu membuat dadaku hangat. Entah sejak kapan, aku mulai menanti senyum itu. Kami belajar banyak hal bersama. Hilmi bukan tipe lelaki yang pandai di dapur, tapi ia dengan sabar menemaniku saat memasak. Pernah suatu kali, ia mencoba menggoreng telur, namun apinya terlalu besar hingga minyak memercik ke tangannya. Aku panik, langsung meraih tangannya dan meniup pelan bekas merah itu. Hilmi hanya tertawa sambil berkata, "Sepertinya aku memang tidak berbakat jadi koki, tapi kalau untuk menemanimu di dapur, aku akan belajar." Tawanya ringan, tapi jantungku berdebar hebat. Aku menunduk, takut ia melihat wajahku yang memerah. Ada kalanya rumah kami dipenuhi suara tawa. Saat mencuci piring, ia sengaja memercikkan air ke arahku. Aku terkejut dan spontan membalas. Jadilah kami seperti dua anak kecil yang bermain di tepian sungai. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah kubayangkan, kini menjadi bagian dari kebahagiaan sederhana kami. Perlahan, aku mulai berani menatap matanya. Tatapan itu bukan lagi menakutkan, melainkan teduh. Ada ketulusan yang membuatku merasa aman. Setiap kali ia menatapku, aku seperti diingatkan bahwa Allah telah menitipkan seorang penjaga yang begitu lembut untukku. Namun bukan berarti semuanya berjalan mulus. Ada masa ketika rasa takut masih menghantui. Malam-malam tertentu aku terbangun karena mimpi buruk, teringat pada fitnah dan luka yang dulu kualami. Aku menangis pelan, tidak ingin Hilmi tahu. Tapi ternyata ia selalu peka. Ia bangun, duduk di sampingku, lalu meraih tanganku. "Nadia, jangan biarkan masa lalu menghantuimu. Allah sudah membersihkanmu dengan takdir ini. Aku di sini bukan untuk menilaimu, tapi untuk menemanimu." Kata-kata itu menembus hatiku, membuatku menangis semakin deras. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena lega. Sejak saat itu, aku mulai sadar, rasa yang tumbuh di hatiku bukanlah paksaan. Aku mencintainya, bukan karena keadaan, tetapi karena Allah menumbuhkan rasa itu perlahan, seperti bunga yang mekar setelah lama kering. Aku mencintainya dalam diam, dalam doa, dalam setiap langkah kecil yang kami lalui bersama. Malam itu aku duduk sendirian di kamar setelah selesai salat tahajud. Suasana hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku mengangkat tanganku dan berdoa, "Ya Allah, jika ini takdirmu, aku ridha. Jika cinta ini memang kau tumbuhkan untuk menjaga kami tetap di jalanmu, maka kuatkanlah kami, jadikan pernikahan ini jalan menuju surgamu." Air mataku menetes deras, bukan lagi karena luka, melainkan karena syukur. Tapi tepat ketika aku merasa tenang, sebuah hal mengejutkan terjadi. Hilmi masuk ke kamar dengan wajah yang berbeda, serius dan penuh beban. Ia duduk di sampingku, menunduk cukup lama, lalu berkata pelan, "Nadia, ada sesuatu yang harus kau tahu. Aku menyimpan rahasia yang selama ini belum pernah kuceritakan padamu." Aku terdiam, jantungku berdetak kencang. "Rahasia? Apa maksudnya?" Malam yang semula penuh ketenangan tiba-tiba berubah menjadi malam penuh tanda tanya. Hari itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku baru saja selesai menyiapkan makan siang ketika suara ketukan pintu terdengar tergesa. Seorang tetangga datang dengan wajah cemas. "Nadia, kamu sudah dengar kabarnya? Salma jatuh sakit, katanya parah sekali." Aku terdiam. Nama itu masih membekas kuat di ingatanku. Salma, perempuan yang dulu menghancurkan hatiku, membuat aku kehilangan rasa percaya pada kehidupan. Ia adalah bagian dari masa laluku yang penuh luka. Tapi kini kabar itu datang begitu tiba-tiba. Ia terbaring sakit parah. Tanpa banyak berpikir, aku meraih kerudungku dan bergegas ke rumahnya. Begitu sampai, suasana rumah itu membuat hatiku bergetar. Bau obat-obatan menyengat, udara di dalam ruangan pengap. Di atas ranjang, aku melihat sosok Salma yang kurus dan pucat. Wajahnya yang dulu selalu penuh percaya diri, kini tampak rapuh, seperti daun yang hampir gugur dari tangkainya. Matanya yang sayu menatapku, lalu perlahan meneteskan air mata. "Nadia," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku mendekat, duduk di sampingnya, dan menggenggam tangannya yang dingin. Ia mulai menangis, suaranya terputus-putus. "Aku iri padamu, aku iri pada kebahagiaanmu bersama Hilmi. Maafkan aku, Nadia. Maafkan aku yang dulu menghancurkanmu. Aku tidak tenang sebelum engkau ikhlas." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua sakit, semua pengkhianatan, semua luka yang dulu ia torehkan di hatiku seakan luruh pada detik itu juga.
Hatiku berperang antara amarah lama dan kasih sayang yang tersisa sebagai sesama saudara seiman. Tapi lebih keras dari itu semua, aku mendengar suara hatiku sendiri berbisik, bukankah maaf adalah kunci ketenangan? Bukankah Allah juga memaafkan hambanya yang bertaubat? Aku menarik napas panjang, lalu memeluknya erat meski tubuhnya lemah. Salma, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak ingin membawa luka itu sampai mati. Semoga Allah juga memaafkan kita semua. Tangisnya pecah, bahunya bergetar dalam pelukanku. Aku tahu mungkin ini pertama kalinya ia benar-benar menyesal. Saat itu aku merasa beban yang selama ini kupikul ikut terangkat. Hari-hari berikutnya aku sering datang menengoknya. Aku membawa makanan sederhana, kadang hanya bubur atau sup hangat. Meski ia tak bisa makan banyak, aku melihat matanya berbinar setiap kali aku datang. Hilmi pun mendukungku penuh. Ia berkata, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban. Aku bangga padamu, Nadia. Kata-kata itu membuatku semakin yakin bahwa inilah jalan yang diridhai Allah. Suatu malam, aku menemani Salma membaca ayat-ayat pendek. Suaranya lemah, tapi aku tahu ia berusaha keras. Setelah itu, ia menatapku lama sekali, lalu berkata pelan, Nadia, jika aku pergi nanti, tolong jaga keluargaku. Tolong doakan aku, jangan biarkan orang mengingatku hanya dari kesalahanku padamu. Aku menggenggam tangannya erat, menahan air mata. Insya Allah Salma, aku akan selalu mendoakanmu. Beberapa hari kemudian, kondisinya semakin memburuk. Dokter berkata ia butuh banyak istirahat, dan keluarganya sudah pasrah. Aku datang hampir setiap hari membaca doa di sampingnya. Ada rasa haru sekaligus takut kehilangan, meski dulu aku begitu membencinya. Allah mengajarkan padaku arti persaudaraan sejati, bahwa sakit hati pun bisa sembuh bila kita menyerahkannya padanya. Hingga suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, aku dipanggil ke rumahnya lagi. Nafasnya sudah tersengal, wajahnya pucat pasi. Ia menatapku sekali lagi dengan mata yang penuh air, lalu berbisik lirih, "Terima kasih, aku tenang sekarang." Setelah itu, matanya terpejam perlahan. Aku memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis di samping tubuhnya yang kaku. Tapi aku sadar, ini adalah ujian terbesar. Menerima kenyataan bahwa orang yang dulu menjadi sumber luka, kini berpulang dengan membawa penyesalan. Dan aku menjadi saksi terakhir dari kata-katanya yang penuh air mata. Ketika jenazahnya dimandikan, aku ikut membantu. Meski hatiku gemetar, aku ingin menepati janji, memaafkannya sepenuh hati. Dalam setiap usapan air, aku berdoa agar Allah menerima taubatnya. Saat kain kafan menutupi wajahnya, aku sadar semua dendam telah benar-benar terkubur. Yang tersisa hanya doa. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mengejutkan. Malam setelah pemakamannya, aku menemukan sebuah amplop kecil yang dititipkan Salma padaku. Tangan gemetar saat kubuka, dan di dalamnya ada sebuah surat dengan tulisan tangan bergetar. Isinya membuat jantungku hampir berhenti. Nadia, ada sesuatu yang harus kau tahu tentang Hilmi. Maafkan aku karena menyimpannya begitu lama. Aku takut rahasia ini akan menghancurkanmu, tapi aku juga takut kau tak pernah tahu. Bacalah ketika kau siap. Aku terdiam, tubuhku lemas. Apa maksudnya? Rahasia tentang Hilmi? Malam itu yang semula harusnya tenang, kembali berubah menjadi malam penuh misteri yang menyesakkan dada. Sejak hari itu, rumah tangga kami semakin kuat. Hilmi bukan hanya suamiku, tapi sahabat pelindung, sekaligus imam yang membimbingku dalam iman. Aku yang dulu menikah dengan hati hancur, kini justru menemukan ketenangan. Bukan cinta yang membuat kami bertahan, tapi iman yang menumbuhkan cinta. Setiap hari bersama Hilmi terasa berbeda. Dulu aku selalu ragu apakah pernikahan ini bisa membuatku bahagia, tapi kini aku mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan dari siapa yang kita pilih, melainkan bagaimana kita menerima takdir Allah dengan hati ridha. Pagi itu, cahaya matahari masuk menembus jendela kamar kami. Hilmi sudah lebih dulu bangun, membangunkanku dengan suara lembutnya. Nadia, ayo bangun, sebentar lagi waktu subuh. Aku membuka mata, melihat wajahnya yang tenang sedang menyiapkan sajadah. Entah mengapa hatiku bergetar. Aku merasa seakan Allah benar-benar menghadiahkanku seorang imam yang bukan hanya membimbingku dalam doa, tapi juga menguatkan setiap langkahku. Kami syalat berjamaah, Hilmi menjadi imam. Suaranya ketika melantunkan ayat-ayat Al-Quran membuat dadaku terasa hangat. Setelah syalat, kami duduk berdua. Hilmi menatapku dengan lembut. Nadia, aku ingin kita selalu menjaga rumah ini dengan doa. Jangan biarkan setan masuk lewat celah kecil apapun. Kalau ada masalah, jangan simpan sendiri. Mari kita hadapi bersama. Aku mengangguk menundukkan kepala. Kata-katanya bukan hanya nasihat, tapi penguat hati.
Aku merasa benar-benar dihargai sebagai seorang istri, bukan sekadar pelengkap hidupnya. Hari-hari kami semakin diwarnai dengan kebersamaan kecil yang indah. Hilmi membantuku memasak, terkadang malah ia yang lebih dulu turun ke dapur. "Hari ini aku yang masak," katanya suatu pagi. Aku tertawa geli ketika melihat hasilnya. Nasi sedikit lembek dan sayurnya agak terlalu asin. Tapi melihat wajah Hilmi yang penuh semangat, aku merasa masakan itu jauh lebih lezat dari makanan manapun. Kami makan sambil bercanda, sesuatu yang dulu tidak pernah kubayangkan bisa terjadi di rumah tanggaku. Aku sadar perlahan aku mulai mencintainya. Bukan hanya karena kebaikan hatinya, tapi karena aku melihat bagaimana Hilmi mencintai Allah. Dari situlah rasa sayangku tumbuh, dari cara ia menundukkan diri di hadapan Sang Pencipta, dari caranya menjaga kata-kata agar tidak menyakitkan, dari caranya menahan marah ketika aku berbuat salah. Pernah suatu kali aku menumpahkan minuman di atas meja kerja Hilmi. Laptopnya basah, kertas-kertasnya juga ikut rusak. Aku panik, takut dimarahi. Tapi Hilmi hanya menatapku lalu tersenyum. "Tidak apa-apa, Nadia. Laptop bisa diperbaiki, kertas bisa diganti, yang penting kamu tidak apa-apa." Aku terdiam. Disitulah aku makin yakin bahwa cinta yang tumbuh dari kesabaran dan iman akan jauh lebih kuat dibanding cinta yang hanya lahir dari rasa kagum semata. Namun, keajaiban cinta bukan berarti tidak ada ujian. Justru saat hati kami mulai menyatu, Allah menghadirkan cobaan baru. Suatu sore aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi foto Hilmi sedang berbicara dengan seorang wanita di depan sebuah kafe. Hatiku berdebar kencang. Pesan itu juga disertai tulisan, "Inikah imam yang kau banggakan?" Ternyata ia juga pandai menyembunyikan rahasia. Tanganku bergetar. Aku tidak langsung memperlihatkan pada Hilmi, aku hanya menatap layar ponsel berkali-kali, seakan tak percaya. Malam itu aku lebih banyak diam. Hilmi menyadarinya. "Kamu kenapa, Nadia? Wajahmu murung sekali." Aku menggeleng, berusaha menutupi kegelisahanku. Tapi dalam hati aku berperang, antara percaya pada suamiku atau pada bisikan fitnah yang datang entah dari siapa. Aku teringat bagaimana dulu fitnah hampir menghancurkan rumah tanggaku. Apakah kini sejarah itu akan terulang? Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya. Dengan suara bergetar, aku menunjukkan foto itu kepada Hilmi. Wajahnya sempat kaget, lalu ia menarik napas panjang. "Nadia, wanita itu adalah klien di tempat kerjaku. Ia datang menemuiku untuk membicarakan urusan bisnis. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun darimu." Aku menatap matanya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya aku merasa bisa membaca kejujuran di sana. Tidak ada kebohongan, tidak ada keraguan. Aku menangis, bukan karena marah, tapi karena aku hampir saja kehilangan rasa percaya yang telah susah payah kami bangun. Hilmi menggenggam tanganku erat. "Nadia, kita tidak boleh kalah dengan fitnah. Jangan biarkan orang lain merusak apa yang sedang kita jaga." Sejak itu, aku belajar satu hal penting. Cinta tidak hanya soal perasaan, tapi juga kepercayaan. Tanpa percaya, cinta akan mudah runtuh. Dan tanpa iman, kepercayaan itu akan mudah rapuh. Aku mulai lebih sering berdoa, meminta agar Allah menjaga hatiku dari prasangka buruk. Hilmi pun semakin sering mengajakku ikut kajian, mendengarkan nasihat ustadz tentang rumah tangga sakinah. Kami belajar bersama bahwa cinta sejati bukan hanya tentang saling memiliki, tapi tentang saling menguatkan untuk menuju Allah. Hari-hari terasa begitu tenang, hingga suatu sore Hilmi membawaku ke sebuah taman. Kami duduk di bangku kayu, dikelilingi suara burung yang riang. Hilmi menatapku lalu berkata, "Nadia, aku ingin kau tahu. Aku bersyukur Allah mempertemukan kita. Dulu aku menikahimu karena amanah, karena ingin melindungimu. Tapi sekarang aku mencintaimu bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai separuh dari diriku." Air mataku jatuh. Aku tak sanggup menjawab selain dengan senyum. Rasanya doa-doa aku selama ini benar-benar dijawab oleh Allah. Namun di balik ketenangan itu, Allah menyiapkan kejutan yang tidak pernah kami duga. Malam itu, ketika aku baru saja selesai syalat Isya, telepon rumah berbunyi. Aku mengangkatnya dan suara di seberang membuat darahku berdesir. Itu suara seorang pria, lirih tapi jelas. "Nadia, aku minta maaf. Aku adalah masa lalumu yang dulu meninggalkan luka. Aku ingin bicara untuk terakhir kalinya." Aku terdiam, nafasku tercekat. Itu suara seseorang yang dulu pernah membuat hatiku hancur. Seseorang yang membuatku tak percaya lagi pada cinta. Sebelum akhirnya Allah mempertemukanku dengan Hilmi. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Hilmi menghampiriku, menatap wajahku penuh tanya. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Hanya air mata yang mengalir deras. Malam itu aku tidak bisa tidur. Hatiku penuh tanya. Mengapa orang itu kembali?
Apa maksudnya? Dan apakah kedatangannya akan mengguncang rumah tangga yang baru saja kukira mulai kokoh? Keajaiban cinta yang kurasakan bersama Hilmi kini diuji lagi. Bukan oleh fitnah orang, tapi oleh masa laluku sendiri yang tiba-tiba muncul di depan pintu takdir. Hari itu langit terlihat mendung, seolah ikut merasakan suasana hatiku yang penuh haru. Aku berdiri di depan makam ibuku, membawa bunga melati yang dulu sangat ia sukai. Di sampingku, Hilmi berdiri dengan wajah tenang, tangannya menggenggam tanganku erat. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik lirih. "Bu, aku datang lagi. Kali ini tidak sendiri, ada seseorang yang selalu menjagaku, sebagaimana dulu ibu menjagaku dengan penuh kasih sayang." Air mataku jatuh begitu saja. Aku duduk di hadapan nisan sederhana itu, membelai tanahnya dengan penuh rindu. Seakan aku bisa merasakan kehangatan pelukan ibuku kembali, meski sebenarnya ia sudah lama tiada. "Bu, dulu aku menikah dengan hati yang hancur. Aku merasa dunia ini tidak adil, aku merasa Allah terlalu berat mengujiku. Tapi ternyata aku salah, Bu. Allah tidak pernah menzalimiku. Dia justru menghadiahkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada apa yang sempat hilang dariku." Suara lirihku pecah di antara tangis. Hilmi menunduk lalu menyentuh pundakku lembut. Aku menoleh padanya, melihat senyumnya yang hangat, dan aku tahu dialah jawaban dari semua doa yang pernah kuucapkan dengan penuh air mata. Hari itu aku merasa seolah takdir tersusun begitu indah. Dari awalnya penuh luka, penuh fitnah, penuh air mata, Allah perlahan menyingkapkan makna di baliknya. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun kembali, lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih dekat dengannya. Hilmi menggenggam tanganku lebih erat. "Nadia," katanya dengan suara lembut, "jangan pernah lagi merasa sendiri. Sejak aku menerima amanah ini, aku sudah berjanji dalam hati, aku akan menjagamu dengan seluruh kemampuanku. Bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai saudaramu dalam iman, temanmu dalam perjalanan, dan imam yang akan terus berusaha menuntunmu menuju ridha Allah." Aku terisak. Kata-katanya menusuk dalam, bukan sebagai janji kosong, tapi sebagai tekad yang selama ini memang selalu ia buktikan. Aku menengadah ke langit, lalu berdoa dengan suara bergetar. "Ya Allah, Engkau yang telah menuliskan takdir ini. Aku ridha, jadikan pernikahan ini jalan menuju surgamu. Ampuni kesalahan kami di masa lalu, dan jangan biarkan hati kami berpaling darimu setelah Engkau memberi kami hidayah. Kumpulkan kami kelak bersama orang-orang yang kami cintai di sisimu." Hening. Hanya suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Tetapi dalam keheningan itu, aku merasakan ketenangan luar biasa. Aku menoleh pada Hilmi. Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, lalu berkata pelan, "Nadia, aku bersyukur Allah mempertemukan kita. Jika dulu aku hanya berniat menolongmu karena keadaan, kini aku sadar, aku yang lebih banyak belajar darimu. Kesabaranmu, keikhlasanmu, dan doamu yang tidak pernah putus, itulah yang membuatku merasa hidupku punya makna baru." Aku tak sanggup menahan tangis lagi. Air mataku mengalir deras, namun kali ini bukan karena luka, melainkan karena bahagia. Aku memeluk Hilmi erat, seolah takut kehilangan. Sejak hari itu, aku benar-benar yakin bahwa semua rasa sakit yang dulu kualami hanyalah jalan kecil menuju kebahagiaan besar. Semua fitnah, semua pengkhianatan, semua ujian, ternyata hanyalah cara Allah membersihkan jalan kami agar sampai pada ridhanya. Namun justru ketika aku merasa perjalanan ini sudah berakhir indah, Allah kembali menunjukkan bahwa takdirnya selalu penuh kejutan. Beberapa hari setelah kunjungan ke makam ibu, aku menerima sebuah surat tanpa nama. Isinya singkat, tapi membuatku terpaku. "Nadia, apa kau benar-benar yakin sudah mengetahui semua tentang fitnah itu? Tidak semua cerita sudah terungkap." Tanganku gemetar saat membacanya. Surat itu jatuh ke lantai dan jantungku berdegup kencang. Hilmi mengambil surat itu dan membacanya dengan kening berkerut. "Nadia, ini apa maksudnya?" Tanyanya serius. Aku terdiam. Dadaku sesak. Aku kira semuanya sudah selesai, bahwa masa lalu sudah terkubur bersama luka-luka lama. Tapi kini, seolah ada pintu baru yang terbuka, pintu yang bisa mengungkap rahasia yang belum pernah ku ketahui. Aku menatap Hilmi, suaraku lirih. Aku tidak tahu. Tapi jika benar masih ada sesuatu yang tersembunyi, berarti perjalanan kita belum selesai. Hilmi menggenggam tanganku, kali ini lebih kuat. Kalau begitu, apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Kita sudah sampai sejauh ini karena pertolongan Allah. Jangan takut, karena Allah selalu lebih besar daripada segala rahasia manusia. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku tetap bergetar. Aku sadar, ini bukanlah akhir. Mungkin justru awal dari ujian baru yang lebih berat, ujian yang akan menguji cinta sekaligus iman kami.
Dan aku tahu sejak surat itu datang, hidupku takkan lagi sama.